Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, al-imtithalul awamil wa ijtinabun nawahi. Karena dengan jalan takwa itulah para jamaah kita akan meraih kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan seseorang para jamaah tidak dilihat seberapa kaya dia di dunia. Kemuliaan seseorang para jamaah tidak dilihat seberapa tinggi kedudukan dan jabatannya. Kemuliaan seseorang para jamaah tidak dilihat dari keturunan mana dia berasal. Tapi kemuliaan seseorang, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, akan dilihat seberapa takwa dia kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bagaimana karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Karakteristik orang-orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang mau menolong saudaranya, orang yang mau membantu saudaranya dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi gembira, dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Dia masih mendengar, dia masih merasa penderitaan orang-orang di sekelilingnya, dan dia mau membantu saudara-saudaranya itu. Para jamaah, kalau anda melihat para jamaah, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menolong saudara kita. Man jaa bil hasanati falau asyru amthaliha. Kalau kau memberikan satu kebaikan, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah sayaj'alullahu ba'da usri yusra.
Kalau kamu lagi dipersulit, lagi disempitkan rezekinya oleh Allah, falyunfik, maka bantu. Mimma atahullah, dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan dan lain sebagainya. Di dalam hadis Rasulullah juga disampaikan, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang membantu menolong kebutuhan saudaranya yang sangat membutuhkan, kana Allah fi hajati, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan kita bantu saudaramu, bantu saudaramu. Pertanyaannya para jamaah, kenapa para jamaah sekalian, ketika kita membantu saudara kita, para jamaah, ketika kita menolong saudara kita yang sedang kesulitan, yang membantu saudara kita ketika mendapat banyak masalah, ketika itu para jamaah, Anda sedang membangun sebuah jembatan, Anda sedang membangun sebuah jalan jembatan untuk apa? Untuk pertolongan Allah kepada kita. Jadi menolong orang itu sebenarnya menolong diri kita sendiri. Karena Allah itu kalau menolong Anda itu akan melalui orang-orang di sekelilingmu. Jadi jangan berharap para jamaah kalau Anda punya masalah keuangan, Anda berdoa menangis-nangis, terus Anda berharap di bawah sajadahmu itu ada segebok uang yang menyelesaikan permasalahan finansialmu. Atau Anda jangan berharap ketika Anda punya masalah mencari solusi, ya, kemudian Anda menangis-nangis berdoa di hadapan Allah, kemudian Anda berharap Allah membisikkan solusi di telinga. Tidak seperti itu cara bekerjanya Allah para jamaah. Tapi Allah akan mendorong orang di sekelilingmu dengan dorongan yang sangat kuat di dalam hatinya. Allah akan mendorongnya untuk membantu saudara-saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para jamaah panutan kita semua. Rasulullah para jamaah, ya, dibantu siapa? Dibantu oleh sahabat-sahabat. Jadi Allah itu jarang sekali menolong Rasulullah secara langsung, jarang sekali. Tapi Rasulullah ditolong oleh Allah melalui sahabat-sahabatnya. Bagaimana orang yang begitu benci kepada Rasulullah, Sayyidina Umar, didorong hatinya oleh Allah, digerakkan hatinya oleh Allah, justru menjadi orang yang begitu cinta kepada Rasulullah dan melindunginya. Bagaimana Allah menggerakkan hati seorang Abu Bakar, orang yang kaya dan bijaksana, saudagar kaya, sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, terdorong hatinya, tergerak hatinya untuk membantu menolong perjuangan Rasulullah dalam berdakwah. Apa artinya para jamaah? Artinya para jamaah, semakin kau banyak menolong orang, maka semakin banyak Allah akan menolongmu. Maka semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita membantu saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhimin al ghaid. Orang yang bertakwa itu karakternya wal kadhiminal ghaid, mampu mengontrol amarahnya, tidak gampang dia tersulut emosinya, dia mampu menempatkan amarahnya. Ini menjadi sangat penting para jamaah. Mengontrol amarah itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sampai-sampai Allah mensyaratkan orang bertakwa harus mampu mengontrol amarahnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau Anda ingin melihat wajah terjelek
Kalau Anda ingin melihat wajah terjelekmu, maka berkacalah ketika engkau sedang marah. Jadi kalau Anda sedang marah para jamaah, Anda berkaca, maka itulah wajah terjelekmu. Tapi yang jadi berbahaya, yang jadi masalah, jadi ketika orang sedang marah itu bukan wajahnya menjadi jelek para jamaah. Tapi yang berbahaya dari seorang pemarah itu adalah ketika orang sedang marah, dia punya energi di dalam dirinya, energi yang sangat besar, tapi masalahnya akalnya menurun, kesadarannya menurun, berpikir logisnya menurun, sehingga siapapun orang yang sedang marah, ketika dia sedang marah kemudian dia berbicara dan bertindak, maka tindakan dan ucapannya akan menjadi sesuatu yang paling dia sesali ketika dia sudah sadar. Jadi ketika sadar baru menyesal. Maka dari itu para jamaah, ketika Anda sedang marah, ketika Anda sedang meledak-ledak emosinya, kata Rasulullah, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Diam, kata Rasulullah, jangan ngomong. Ketika marah, diam dulu, diam. Kemudian setelah diam apa? Tenangkan hatimu. Idza ghadaba ahadukum fahuwa qa'imun falyajlis. Ketika engkau sedang marah dalam kondisi berdiri, maka falyajlis, hendaklah kau duduk. Semoga duduk membuat hatimu tenang, membuat pikiranmu tenang, hati menjadi dingin. Fa in dhahabal anhul ghadab, kalau duduk tidak menghilangkan amarahmu, falyattaji, maka hendaklah engkau berbaring. Semoga berbaring menenangkan hatimu, meredahkan amarahmu. Innal ghadaba minasy syaitan, sesungguhnya marah itu datangnya dari asy-syaitan. Asy-syaitan khuliqa minan nar, setan itu tercipta dari api neraka. Fa innama tudfa'un naru bil ma', ketika engkau ingin memadamkan api maka hendaklah dengan air. Idza ghadaba ahadukum falyatawadda, maka ketika engkau marah hendaklah berwudu. Jadi kalau Anda marah, segeralah berwudu para jamaah. Semoga wudu menenangkan hatimu, menjernihkan pikiranmu, mendinginkan amarahmu. Dan setelah hatimu dingin, amarahmu reda, maka selesaikan masalah yang membuat kau marah. Maka semoga Allah para jamaah sekalian memberikan kekuatan di dalam hati kita untuk mampu mengontrol amarah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan kali ini, karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, orang yang mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menzaliminya. Para jamaah sekalian, para jamaah, ketika itu Anda sudah memberikan segalanya kepada dirinya, ketika itu Anda sudah begitu percaya kepada dirinya, tapi apa coba balasannya? Kesetiaanmu, pengabdianmu, apa balasannya? Anda dikhianati para jamaah. Coba Anda begitu dikecewakan, coba bagaimana sakitnya hati itu ketika itu. Anda tidak melakukan apapun, Anda bertindak sesuatu yang wajar, tapi Anda dikorbankan untuk kepentingan dirinya, untuk keinginan dirinya, untuk keuntungan dirinya. Coba bayangkan, Anda dikorbankan, betapa sakitnya ketika itu. Lukanya kadang-kadang begitu dalam para jamaah, sampai-sampai 3 kali lebaran tidak mampu memberikan maaf kepada orang-orang yang mendolimi Anda itu. Tapi bagaimana para jamaah kalau hari ini di Sayyidul Ayyam ini, di tempat yang penuh berkah ini, kami mengajak para jamaah sekalian untuk merenung sejenak tentang siapa kita ini. Para jamaah, bukankah kita ini hanyalah hamba Allah yang kecil sekali? Kita ini sangat kecil
Di tengah-tengah alam raya ini kita sangat kecil. Kita ini banyak dosanya daripada pahalanya. Kita ini banyak salahnya daripada benarnya. Tapi lihatlah Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, Qulillahumma malikal mulk. Allah itu raja dari segala raja. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Dia yang merubah siang jadi malam, dia yang merubah malam jadi siang. Begitu kuasanya Allah. Tapi lihatlah Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun para jamaah. Allah itu maha pengampun. Kau datang dengan dosa segunung, ampunannya seluas lautan. Kau datang dengan dosa seluas lautan, ampunannya bainas sama wal ard, bagaikan langit dan bumi. Lalu kenapa kita sebagai hambanya tidak terpercik sedikit pun sifat ar-Rahmannya, sifat ar-Rahimnya? Para jamaah, ketika anda didolimi, Allah tidak tidur. Ketika anda dikecewakan, anda dikhianati, Allah melihat itu. Maka biarkanlah Allah yang membalasnya, dan biarkan dirimu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan tidak ada orang yang dirugikan dari orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Tidak ada orang yang dirugikan dari orang yang menyimpan kekecewaan di dalam hatinya, kecuali dirinya sendiri. Dirinya sendiri, anda sendiri yang rugi. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berikanlah maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimimu. Memang para jamaah, memberikan maaf tidak pernah merubah masa lalu. Memberikan maaf tidak pernah merubah masa lalu, karena masa lalu tidak pernah bisa dirubah. Tapi dengan memberikan maaf para jamaah sekalian, anda sedang merubah masa depan yang jauh lebih baik, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang gembira, dengan hati yang lebih tenang. Maka semoga Allah memberikan kekuatan di dalam hati kita untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah menzalimi kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga para jamaah kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada kita semua, karena Allah tidak melihat apapun dari kita. Allah hanya melihat ketakwaan kita. Kemuliaan Allah, kemuliaan kita di hadapan Allah hanya dilihat seberapa takwa kita kepada Allah. Semoga kita selalu meningkatkan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya para jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha.
وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين اللهم أصلح الرائية والرائية واجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة واجعلنا من سعداء الدارين في أفية والسلامة يا ذا الجلال والإكرام والعزة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وجل وعلا